saklarnya belum kita nyalakan pasti nggak nyala, ya pasti nggak nyala, ya begitu kita saat meledak. Apa bedanya dengan yang rangkaian seri? Kalau rangkaian seri kemarin nanti kita buktikan lagi. Lebih terang. Jelas, karena apa? Nanti jangan disenggol nih ya, ini ya kontak nanti. Kalau kemarin seri, begitu kita cabut satu lampunya, yang lain mati. Kalau ini ya. Boleh dipoto nanti ditaruh di laporan. Ya. Kalau lampunya 3 semangat, ya. Cabut lampu 1. Hati-hati ya, karena ini kita kupas nanti apa tujuannya untuk nanti Bapak ukur tegangan. Ya. Ya. Ini mau lampu panas ya. Namanya cahaya kan menghasilkan panas. Untuk air ya. Mau lampu manapun yang kita matikan, kalau dia paralel, dia tidak terpengaruh dengan yang lain. Tapi kalau seri, salah satu saja putus, pasti yang lain ikut mati. Ya. Mau yang mana saja kita buka, yang lain kan ngaruh. Ya kan? Ini kan putus kita anggap, yang lain tetap nyala. Dua-dua putus, tetap nyala. Ya? Dengan dipasang lagi. Tiga-tiganya putus ya nggak ada yang nyala. Ya, oke, aman. Nah kemarin untuk rangkaian seri tegangan pada lampu pertama, lampu kedua, lampu ketiga kan beda-beda. Kalian catat semalam kan? Nanti boleh saling tukaran ya. Nah ini kita buktikan. Tadi GGL-nya berapa? GGL-nya berapa? 220. Nah sekarang tegangan jepitnya berapa? Pada saat sudah digunakan kita ukur dulu di sini, pegang. Ya, kita ukur di sini coba. 226 apa enggak? 225 tegangannya, tegangan jepit. Kurang ya. Kalau semalam tetap sama ya. Bahkan 224 ke 224. Ya kita 227. Kita harus memperkenalkan apa aja namanya. Ya, tegangan jepitnya 224. 224. Udah? Sekarang 224 volt. Sekarang untuk tegangan pada lampu pertama. Ini kan kita anggap ya. Perhatikan. Ini kita anggap lampu 1, lampu 2, lampu 3. Maka berapa V1? V1 sebenarnya bisa dibayangkan aja. Ini kan satu kawan, pasti dia sama. Ya, perhatikan. Berapa? 224. Sama. Berarti V1 sama dengan 224. Sekarang V2 sama? Ya sama. V2-nya juga 224. Otomatis V3-nya kan satu tabel nih sama ya. V3-nya juga 224. Itulah yang membuktikan untuk rangkaian paralel yang minggu lalu Bapak catatkan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total. Ya kan? Tapi kalau rangkaian seri beda. Kemarin sudah kita jumlahkan pas ya. Hanya selisih 1 volt mungkin. Itu aja. Ya. Sekarang kita buktikan, bandingkan ini biar ini handphonenya agak dijauhkan. Kemarin kan yang seri. Kita bandingkan dengan yang seri. Seri udah pas pecah. Aduh Di seri, ya rangkaian seri, lampunya pasang. Ini kita karena tadi satu pecah, kita ambil satu ya. Oh iya. Kan minjam ya. Ada yang minjem bayar kan? Udah? Untuk kunci tidur. Udah? Nampak tadi bedanya kan? Kita cok. Dari cahayanya. Kenapa kok redup? Tadi di sini tegangannya kan 224. Sementara di sini kemarin hanya 70. Berapa V1-nya?
74, 74 dan 79 ya. Iya. Nah, kan jauh beda antara 224 sama 74 kan jauh beda sepertiganya kan? Keduanya 74, ketiganya 79. Nah, kan beda kan sepertiganya dari yang ini. Sementara kalau ini salah satu kita putus, ya lampu ini kita putus, pasti yang lain mati. Ya. Ya, yang lain pasti mati. Ya kan? Mau lampu mana saja yang putus, pasti yang lain ikut mati untuk rangkaian seri. Ya, mau yang sini mati, yang lain ikut. Itulah kelemahan rangkaian seri dibandingkan rangkaian paralel. Selain cahayanya pasti lebih redup. Ya, rangkaian seri pasti lebih redup dibanding paralel. Ya, oke, aman? Ada yang mau ditanya? Dia apa ya kan kawannya? Ini nggak bisa dilakukan Berarti Pak yang di situ nggak bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang sebelah situ? Dalam perumahan atau gimana gitu? Dari segi manfaat untuk penerangan, nih ya, itu kurang bermanfaat karena kita butuh cahaya yang lebih terang. Tapi kalau hanya untuk hiasan boleh, karena nampak dia kawatnya tadi ada seninya. Nah, itu gunanya. Jadi kalau di perumahan lebih banyak ini ya, rumah-rumah lah ya. Perumahan pasti digunakan rangkaian paralel. Karena apa? Kalau rangkaian paralel itu seperti yang saya katakan, salah satu lampunya putus, dia tidak pengaruh sama yang lain. Tetapi kalau dia seri, itu kendalanya. Misal lampu satu putus, ketiga lampunya mati, kita nggak tahu yang mana yang putus kan? Kecuali kita cabut tahu kan? Tapi kalau dia putus di dalam kan harus kita periksa satu-satu. Tapi kalau lampu yang paralel kita sudah tahu pasti mana yang putus, itulah yang mati. Kalau ini lampu satu mati, yang lain ikut mati. Nah, kondisi seperti ini, mana yang putus? Nggak tahu kita kan? Nah, itu maksudnya. Tapi kalau ini, kalau di sini, nih ketiganya ada lampu, nyala ketiganya, tiba-tiba putus satu. Tahu mana yang putus? Tahu. Udah jelas tahu. Kalau yang ini harus kita cari. Iya, kalau rangkaian seri ada 10 lampu pening kita ya kan. Harus satu-satu diperiksa kan? Ya, itu bedanya antara seri dan paralel. Ada yang mau ditanya? Gitu ya. Jadi jelas kalau di gedung itu, kalau ada yang bilang di rumah-rumah atau di gedung-gedung itu yang digunakan rangkaian seri, salah. Ini yang digunakan kan? Itulah yang kemarin Bapak jelaskan kan? Karena mungkin sepengetahuannya atau ada yang memberitahu katanya rangkaian seri itu digunakan di gedung gitu kan? Tidak sepenuhnya benar. Karena di gedung-gedung itu kita butuh penerangan, bukan hiasan. Rangkaian seri ini lebih banyak digunakan pada hiasan. Pokoknya dia aksesoris. Contoh, layar handphone, seperti yang Bapak jelaskan, layar handphone itu kalau putus, layar handphone itu kan LCD atau LED. Di dalamnya lampu itu. Juga lampu tapi kecil. Makanya putus salah satu, dia kadang satu garis mati. Ya. Itu dia. Dia yang digunakan adalah rangkaian seri. Ya, bukan hanya satu titik aja mati, tapi satu garis. Ya, itu kalau pada layar televisi ataupun handphone. Itulah dia pengaruhnya, perbedaannya. Ya. Nah, beda. Jadi tergantung dari kebutuhan mana yang dibutuhkan, tapi pada umumnya untuk penerangan pasti yang menggunakan adalah paralel. Yang ini kebanyakan digunakan untuk hiasan atau aksesoris. Ya, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya? Bapak rasa sudah ya? Selesai ya? Laporannya dibuat minggu depan langsung dikumpul ya di hari Rabu ya. Jadi langkah-langkahnya harus kalian buatlah dengan kalimat sendiri. Mulai dari kita sediakan alatnya apa aja. Kita tahu alatnya dari apa aja. Alat yang digunakan kan nggak banyak ya. Tes pen, jelas ya. Tes pen, tang kombinasi, tang potong, tang lancip atau tang buaya. Ini juga tang potong, tisu cutter, ya kan? Obeng plus minus, ya obeng plus dan minus. Oke, itu saja alatnya. Kalau bahannya yang kita gunakan ini
mulai dari steker, kabel, saklar, ini namanya fitting. Nah, baru double tip, ya kan? Ya, oke. Ada yang ingin ditanya? Aman? Selesai?